Aigurandona Arajubia di tengah-tengah Lingoluko Ala sananahu peokkomos Tuso tinggal haramu doa. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Kita patut bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius 7 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengingatkan para murid bahwa tidak semua orang yang menyebut Tuhan otomatis anak Tuhan. Bahkan orang-orang yang melakukan banyak hal, termasuk hal yang spektakuler dan wah dilihat orang dengan mengatasnamakan Tuhan, tidak dengan sendirinya mereka menjadi anak Tuhan. Kenapa? Karena nabi-nabi maupun pengajar-pengajar palsu melakukan pengajaran bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi kepentingannya sendiri, dan orientasinya adalah uang, ketenaran, jabatan, dan lain sebagainya. Nabi-nabi palsu ini juga berani memutarbalikkan firman dan memanipulasi umat demi kepentingannya sendiri. Lalu apa yang kita lakukan untuk menghindari tipu muslihat pengajar sesat? Kenali ajaran yang benar dengan belajar firman Tuhan dengan baik-baik. Belajar dari cara dan gaya hidup Tuhan Yesus. Dalam nats ini dikatakan nabi palsu yang datang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Singkatnya, bisa dikatakan serigala berbulu domba. Ungkapan ini sering dipakai untuk menggambarkan perbuatan licik dan jahat. Saudara-saudari terkasih, di zaman yang semakin canggih dan maju ini, kita sudah sering bertemu dengan namanya kepalsuan. Jangankan barang palsu, sifat yang palsu juga ada. Mungkin itulah sebabnya barang-barang yang dijual ada KW-nya. Ada KW1, ada KW2, dan KW-KW yang lain. Tetapi apa yang didapat ketika kita bertemu dengan membeli barang yang palsu? Tentunya kecewa. Dan kenapa manusia bisa terjebak dalam pemilihan barang-barang yang hendak dia beli? Pastinya karena penampilan luar yang cukup menarik perhatian. Terkadang kita sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Tetapi saat kita melihat dengan teliti dan sungguh-sungguh, maka kita pasti menemukan perbedaannya. Demikian halnya dengan ajaran-ajaran atau dogma-dogma yang semakin lama semakin banyak. Yang satu menawarkan seperti ini, yang satu menawarkan seperti itu, dan masih banyak lain. Tetapi Yesus mengingatkan kita untuk tetap memegang erat kebenaran firman Tuhan, karena itulah senjata kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan dan tidak bingung. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk setiap hari, bahkan setiap saat merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan menjadi pedang bagi kita. Firman Tuhan itu menjadi alat kita untuk melihat kebenaran dan kepalsuan. Karena dunia ini adalah panggungnya sandiwara, panggungnya kepalsuan, di mana setiap orang mendapatkan peran untuk dimainkan. Oleh karena itu, waspadalah, bijaklah, dan pegang erat kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan, ajari kami dan kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Karena terkadang di dalam hidup kami ini Tuhan, kami sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Tetapi kami yakin dan percaya, saat ini firman-Mu mengatakan ketika kami memegang erat firman-Mu, maka kami mampu untuk memilih yang terbaik, memilih kebenaran di dalam hidup kami. Tuhan berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Di dalam setiap langkahnya Tuhan, jauhkan segala mara bahaya. Dalam segala pekerjaan dan aktivitasnya Tuhan yang campur tangan. Tuhan juga yang selalu memberkati setiap keluarga mereka. Apa yang mereka harapkan Tuhan berikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan setiap para pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, supaya mereka dalam bijak dan boleh membawa bangsa ini ke jalan yang Kau kehendaki. Dalam satu hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, terlebih dahulu ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.